Dia tuh biasanya katanya setiap tahun bayar zakat fitrah, tapi sekarang dia terkena dampak Covid ini menjadi krisis perekonomiannya. Apakah dia masih harus wajib bayar zakat fitrah atau gimana? Kayaknya mungkin Pak Kiai masih ada waktu luang kayaknya untuk jawab ya. Monggo, silakan. Ya, saya bacakan 2 sekaligus ya. Pertama dari Pak Widodo di Tangerang, dia nanya, dia tuh biasanya katanya setiap tahun bayar zakat fitrah, tapi sekarang dia terkena dampak Covid ini menjadi krisis perekonomiannya. Apakah dia masih harus wajib bayar zakat fitrah atau gimana? Nah, sebenarnya yang kedua dari Bapak Dwianto di Surabaya, dia bertanya, misalnya kita punya uang, kita meminjamkan uang kepada orang lain, karena si peminjam ini adalah golongan asal zakat, kita niatnya kita ikhlasin ke dia itu zakatnya uangnya nggak kita tagih gitu, kita niatkan untuk zakat aja ke dia, kita ikhlaskan, kita niatkan untuk zakat. Apakah bisa itu dihitung sebagai zakat, Kiai? Itu monggo dijawab sekaligus, Kiai. Ya, terima kasih Mas Ridwan, Mas Widodo. Ini setiap tahun memang kita diwajibkan bayar zakat, siapapun itu, anak-anak, orang tua, laki, perempuan, dan seterusnya. Jadi Pak Widodo, zakat fitrah ini kan khusus ya di Ramadan itu, dan angkanya juga atau bentuknya kalau dalam Rasulullah adalah berupa makanan pokok, berarti beras, yang satu sok itu paling sekitar 3,5 liter itu. Jadi kalau misalnya Pak Widodo, itu misalnya di malam takbiran itu masih bisa makan ya, untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari aja, misalnya masih ada sisa, masih punya harta, itu masih diwajibkan zakat ya. Pokoknya kalau malam takbiran masih bisa makan, masih bisa memenuhi kebutuhan dasar, tetap punya kewajiban zakat. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, ya beda lagi ceritanya. Jadi kalau biarpun terdampak, tapi misalnya kan bisa diukur ya Pak Widodo, ketika memang tidak ada sama sekali yang dikonsumsi yang bisa untuk bayar, ya masuk kategori mustek. Tapi kalau masih punya sekedar untuk memenuhi cukup untuk makan, masih tetap punya kewajiban zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu maksimal dibayarkan ketika paling telat itu ketika khotib sudah naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri di situ tentunya. Kemudian Pak Dwianto, ketika pertanyaannya, ketika dia meminjamkan sejumlah uang kepada orang, mungkin orangnya nih masuk kategori asam zakat ya, dan tidak bisa melakukan pembayaran, apakah itu bisa dicap sebagai zakat? Tentunya ini berbeda akad ini Mas Ridwan. Kalau pertama kan meminjamkan ini, biarpun ini masih dalam kategori kata-kata baru kebajikan. Yang pertama meminjamkan tanpa ada bunga dan seterusnya, satunya adalah zakat. Tentunya nanti tergantung akad juga ya. Kalau menurut saya ini tidak bisa otomatis diklaim sebagai zakatnya si Mas Dewi itu untuk si orang tadi itu. Ya kalau memang tidak mungkin arahan agama adalah ketika si mustek tadi itu ya tidak bisa membayar utang, ya udah pertama dikasih kelonggaran ya tenor waktu pembayarannya. Kalau memang dikasih perpanjang injury time nggak bisa lagi, ya udah langsung aja jadi infaknya Mas Dewi aja kan gitu. Nah kalau zakat nanti hitungannya beda lagi Mas Dewi. Saran saya sih ini tidak bisa otomatis dicampur adukan, kita nggak bisa bayar, karena kan niat awalnya ini untuk untuk dipinjamkan. Kecuali ini juga ada mungkin salah satu ngakalin juga, misalnya sudah zakat kita, atau mungkin dengan cara ketika nanti Mas Dewi sudah punya kewajiban zakat mal misalnya, sudah zakat malnya untuk si mustak tadi itu Mas Dewi ya, untuk beliau sesuai dengan ukurannya. Ya kalau misalnya tapi jangan juga misalnya berharap nih saya baca zakat mal saya ke ente gitu, tapi ente bayar utang saya, jangan sampai gitu juga gitu. Mungkin artinya bahwa ini beda muamalah ya, beda akad. Jadi saya kalau memang
diikhlaskan ya diinfakkan aja lah, berarti ini masuk kategori mustahik kan gitu, seperti itu Mas Ridwan.